Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristiana Fitri Febrianti, mahasiswa S1 Akuntansi semester 4 dari Universitas Setiabudi. Lewat video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Pada materi ini, terdapat 6 bab yang akan kita bahas. Yang pertama ada kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua ada kebijakan akuntansi. Yang ketiga perubahan kebijakan akuntansi. Yang keempat perubahan estimasi. Dan yang kelima kesalahan. Yang terakhir analisis laporan keuangan. Bab yang pertama yaitu kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Definisinya, laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan merupakan kumpulan dari kebijakan akuntansi untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Sedangkan kebijakan akuntansi merupakan prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam menyusun laporan keuangan. Entitas dalam menyusun laporan keuangan akan memilih kebijakan akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Kebijakan akuntansi ini akan diterapkan secara konsisten sehingga laporan keuangan dapat mudah untuk dianalisis dan dibandingkan dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi menjadi salah satu prinsip dalam menyusun laporan keuangan. Secara umum, standar menghendaki bahwa entitas harus menerapkan kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan secara konsisten. Tidak boleh berubah. Perubahan kebijakan akuntansi dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip konsistensi karena informasi antar periode menjadi sulit dilakukan. Perubahan estimasi akan menyebabkan dasar pengukuran suatu beban atau pendapatan menjadi tidak konsisten antara satu periode dengan periode berikutnya. Untuk itu, standar mengatur khusus perubahan estimasi. Entitas dapat melakukan kesalahan akuntansi yang baru diketahui pada periode berikutnya. Ketika kesalahan tersebut diketahui, maka entitas harus melakukan koreksi atas kesalahan yang terjadi. Koreksi kesalahan dapat terjadi karena kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar, maupun kesalahan dalam pemilihan kebijakan akuntansi. Bab yang kedua yaitu kebijakan akuntansi. Definisinya, laporan keuangan entitas harus disusun dengan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Penyajian yang wajar mensyaratkan entitas menyajikan secara jujur transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan kriteria dalam standar akuntansi keuangan dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Entitas tidak dapat menyebutkan patuh terhadap SAK kecuali telah patuh terhadap keseluruhan persyaratan SAK. Penyajian sesuai SAK mensyaratkan entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai PSAK 25. Kebijakan akuntansi dalam PSAK 25 didefinisikan sebagai prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi akan menentukan saat pengukuran, cara pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban dalam laporan keuangan. Ketika suatu SAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Misalnya, dalam penilaian aset tetap, entitas dapat memilih penilaian dengan menggunakan metode biaya atau metode revaluasi. Entitas dapat memilih salah satu metode penilaian sesuai dengan ketentuan dalam SAK. Informasi yang relevan mengharuskan manajemen mempertimbangkan kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna. Dalam membuat pertimbangan, manajemen mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber-sumber berikutnya sesuai dengan aturan menurun PSAK 25 revisi 2009. Yang pertama, persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan definisi kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, pengakuan, dan
Beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jika berdasarkan acuan di atas, manajemen belum dapat menentukan kebijakan akuntansi dengan yang tepat, maka manajemen juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan Badan Penyusun Standar lain yang mengacu pada KDPPLK yang sama, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industri yang berlaku sepanjang tidak bertentangan pada acuan utama. Penggunaan kebijakan akuntansi di luar yang ditetapkan oleh standar hanya diperkenankan untuk kebijakan akuntansi yang memang belum diatur. Namun, diperlukan pertimbangan berdasarkan urutan sumber acuan sesuai dengan standar. Secara umum, tidak terdapat perbedaan pengaturan kebijakan akuntansi antara SAK dan SAK etape. Konsistensi penerapan kebijakan akuntansi. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi berbeda adalah hal tepat. Jika PSAK mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan secara konsisten. Konsistensi penerapan kebijakan akuntansi akan memudahkan pembaca laporan keuangan dalam membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode berikutnya. Bab yang ketiga yaitu perubahan kebijakan akuntansi. Untuk memenuhi bab yang ketiga yaitu perubahan kebijakan akuntansi. Definisinya, untuk memenuhi kebutuhan daya banding laporan keuangan, kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten. Perubahan kebijakan akuntansi dapat dilakukan entitas dengan memenuhi ketentuan dalam standar PSAK 25 revisi 2009. Menjelaskan entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut yang pertama dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Perubahan kebijakan akuntansi terjadi jika entitas mengubah pilihan kebijakan akuntansi untuk suatu transaksi atau peristiwa yang sama. Misalkan PSAK 24 imbalan kerja mengharuskan entitas menggunakan pendekatan penghasilan komprehensif lain dalam menentukan keuntungan atau kerugian aktuaria. Jika perubahan dilakukan secara sukarela, maka entitas harus dapat meyakinkan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih handal dan lebih relevan. Misalnya, saat ini entitas menggunakan metode biaya dan metode menilai properti investasi. Berikut adalah contoh kejadian yang merupakan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, terdapat perubahan metode persediaan dari rata-rata menjadi masuk pertama, keluar pertama atau FIFO. Yang kedua, perubahan pengakuan pendapatan konstruksi dari metode biaya terpulihkan atau cost recovery menjadi metode presentasi penyelesaian atau percentage of completion. Dan yang ketiga, perubahan metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud dari metode biaya ke metode revaluasian. Perlakuan akuntansi. Menurut PSAK 25, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sesuai dengan ketentuan transisi dalam PSAK tersebut. Pada saat suatu standar baru dikeluarkan atau dilakukan revisi standar yang mengubah kebijakan akuntansi, biasanya standar tersebut dilengkapi dengan panduan transisi perubahan. Misalnya, ketentuan transisi membolehkan penerapan untuk bagian tertentu dalam standar menggunakan metode prospektif, padahal secara umum kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Penyajian kembali retrospektif adalah penyesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan
jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kebijakan akuntansi tersebut telah diterapkan. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan: 1. Saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal, dan 2. Jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Bab yang keempat yaitu perubahan estimasi. Unsur dalam laporan keuangan tidak semuanya diukur secara langsung, namun pengukurannya dengan diestimasi. Penggunaan estimasi yang rasional adalah bagian dasar dalam penyiapan laporan keuangan. Untuk melakukan estimasi, entitas menggunakan informasi yang tersedia dan andal. Beberapa contoh estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan: yang pertama ada piutang tak tertagih, dan yang kedua masa manfaat, metode depresiasi, dan nilai sisa pada aset yang didepresiasi atau diamortisasi. Yang ketiga liabilitas garansi atau provisi. Yang keempat persediaan yang rusak. Yang kelima masa manfaat beban yang ditangguhkan. Dan yang keenam nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan. Estimasi perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau munculnya informasi baru atau karena tambahan pengalaman. Perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru, dan oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perlakuan akuntansi. Dampak perubahan estimasi akuntansi diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada 1. Periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu, atau periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan berdampak pada keduanya. Perubahan estimasi yang mengakibatkan perubahan aset, liabilitas, atau terkait pos dalam ekuitas diakui dengan menyesuaikan jumlah item tersebut pada periode perubahan. Periode estimasi dapat terjadi hanya pada periode perubahan atau pada periode perubahan yang selanjutnya. Sementara perubahan masa manfaat, nilai sisa, atau metode depresiasi akan mempengaruhi periode saat terjadinya perubahan dan periode berikutnya. Pada periode berjalan, terjadi perubahan penghasilan atau beban akibat perubahan tersebut. Dampak pada periode berikutnya akan diakui pada laporan keuangan periode berikutnya. Bab yang kelima yaitu kesalahan. Dalam menyusun laporan keuangan, entitas mungkin saja melakukan kesalahan. Laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan SAK jika mengandung kesalahan material atau tidak material yang disengaja. Jika ditemukan kesalahan, maka kesalahan tersebut harus dikoreksi. Jika laporan keuangan periode tersebut belum diselesaikan, maka koreksi dengan mudah dapat dilakukan pada pos yang ditentukan kesalahan. Namun, jika kesalahan tersebut ditemukan pada periode berikutnya, maka pos tersebut tetap harus dikoreksi dan dampaknya diterapkan secara retrospektif. Menurut PSAK 25 Revisi 2009, kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas atau satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan atau kesalahan untuk menggunakan informasi handal yang tersedia ketika menyelesaikan laporan keuangan untuk periode tersebut, atau secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan perjanjian laporan keuangan. Kesalahan periode lalu yaitu kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau perlakuan akuntansi. Entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan menyajikan kembali jumlah komparatif periode lalu ketika di mana kesalahan tersebut terjadi, atau jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu disajian paling awal, maka entitas menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal.
tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan terjadi jika 1. Dampak penerapan dan penyajian retrospektif tidak dapat ditentukan. Yang kedua, penerapan atau penyajian kembali secara retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud atau intent manajemen yang ada pada periode lalu tersebut, atau penerapan penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi. Analisis laporan keuangan, yaitu kebijakan akuntansi, merupakan hal yang penting diketahui oleh pemakai laporan keuangan sebelum melakukan membaca dan menganalisa laporan keuangan. Perbedaan pilihan kebijakan akuntansi dan penggunaan estimasi dapat mempengaruhi nilai-nilai yang disajikan dalam laporan keuangan. Pembaca harus memahami dan mempelajari kebijakan akuntansi yang dipilih, sehingga dapat memaknai angka dalam laporan keuangan dengan lebih baik. Apalagi jika ingin melakukan analisis perbandingan antara beberapa perusahaan, kebijakan akuntansi dan estimasi masing-masing perubahan harus diketahui. Pada saat terjadi perubahan kebijakan akuntansi maupun perubahan estimasi, pengguna harus memperhatikan alasan manajemen mengapa dilakukan perubahan. Bagi pembaca laporan keuangan, informasi perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, dan koreksi kesalahan menjadi informasi penting karena akan mempengaruhi daya banding laporan keuangan antar periode. Analisis harus dilakukan dengan lebih hati-hati karena informasi tersebut mempengaruhi kinerja periode sebelumnya dan berdampak pada kinerja di masa depan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.